Ini menjawab dalam Al-Quran. Aqimus sholata lidzikri. Lakukanlah sholat itu, laksanakan sholat itu lidzikri, untuk mengingatku, kata Allah. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau kita sudah ingat kepada Allah itu untuk apa? Kalau kita sudah ingat kepada Allah, kenapa? Jawabannya, itulah tujuan kita. Apa maksudnya? Dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tenang itulah tujuan hidup kita. Kalau kita angan-angan, orang melarat kepingin kaya. Kenapa kok pingin kaya? Karena dengan kaya itu akan menemukan ketenangan. Orang yang masih belum berkeluarga ingin berkeluarga. Katanya kalau sudah berkeluarga hidup menjadi tenang. Orang yang sekolah nanti kalau sudah lulus katanya sudah tenang. Kalau kita unsur selanjutnya kita sudah mati, ingin masuk surga. Kenapa? Karena di surga itulah sumber ketenangan. Jadi tujuan kita hidup itu cuma satu, itu tenang. Tenang itu bahasa Arabnya sukun. Sukun itu kalau dalam dibuat lambang, itu dalam tulisan bahasa Arab, lambangnya lingkaran, bulat. Kalau sudah bulat begini berarti beres semuanya, kan gitu kan ya. Harokat semuanya 4 itu masih ada alternatif sempurna dan tidak. Fathah ada 2 alternatif, fathatain. Kasro ada kasrotain. Dhammah ada dhammatain. Tapi kalau sukun tidak ada alternatif. Sukun itu satu, ketenangan. Tidak ada alternatif lain. Kalau sudah tenang ya sudah, itu tujuan hidup. Nah, kembali lagi bersolat. Apakah sholat selama ini yang kita lakukan setiap hari sudahkah mencapai ketenangan? Orang tenang itu mesti senang, mesti nikmat hidup. Selama ini kita sholat itu sudahkah merasakan ketenangan, merasakan kesenangan, merasakan kenikmatan dalam sholat? Apa tidak sebaliknya? Kalau kita sholat, kepinginnya enggak selesai, enggak mari, enggak wis. Terawih yang paling ramai, terawih yang paling cepat. Berarti di situ menunjukkan sholat kita masih belum sampai ke sana. Kalau sudah sampai ke sana, nikmat sekali sholat ini kita lakukan. Ingin berlama-lama sholat. Contoh yang dilakukan oleh mahaburunya orang tua Sultan Al-Awiyah Syahabul Qadir Al-Jilani. Itu kalau sholat ba'diyah isya, usolli sunatan ba'diyah al-isya'i rok'atain, cuma 2 rakaat. Setelah rakaat pertama setelah Fatihah, surat yang dibaca itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai Al-Kahfi, 15 juz. Rakaat pertama dalam keadaan begini. Rakaat kedua setelah Fatihah, Maryam kok ada seterusnya sampai hafal, 30 juz dibaca dalam 2 rakaat. Setelah itu salat, sholat witir biasa seperti kita, kemudian subuh. Wudhunya sholat isya belum ada. Usolli subuh bi wudhu'il isya, kata Syahrini. Aku sholat subuh memakai wudhunya sholat isya. Pernah kita? Saya sering sholat subuh pakai wudhunya sholat isya. Isyanya jam 3. Sering ya? Cuma wudhu itu. Duduk ada Quran itu. Gitu. Jadi Syaikhul Qadir itu setiap hari melakukan seperti itu, bukan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan. Arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Jatuhnya seperti itu. Kenapa? Kok mampu berdiri membaca Quran 30 juz dalam sholat 2 rakaat? Apa enggak pegel kakinya?
itu rasa begitu sudah tidak ada semuanya karena merasakan nikmatnya itu. Sholat itu nikmat. Ingin berlama-lama sholat. Atau gurunya Syekh Abdul Qadir lagi, gurunya itu namanya Syekh Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid itu mempunyai hobi sholat sunnah sehari semalam itu tidak pernah kurang dari 1000 rakaat setiap hari. 1000 rakaat. Kita jangankan 1000, telu likur rakaat tarawih itu kapan mari Ramadan. Cuma telu likur iki wis pegel Mas. Sak wulan bisa. Ya iya. Kadang sing yang nek puasa njupuk sing 11. Nah, terus sholat kita kalau kita melihat iman Islam ihsan tadi, berarti selama ini sholat kita masih belum lengkap tidak. Kita sudah iman, sudah percaya, sudah melakukan perintah Allah sholat, tapi tujuan sholat diperintah oleh Allah masih belum kita tahu. Belum kita tahu. Kenapa? Dalam sholat kita masih belum melihat Allah. Malah kebanyakan orang kalau lupa sesuatu itu biasanya ingatnya itu ketika sholat. Ya betul. Bahkan kadang Pak sholat sih kegalungan. saya taruh di mana tadi kontaknya. Pilihnya pas sholat. Nah itu. Jadi memang masih belum ke sana. Untuk menuju ke sana, iman Islam ihsan. Ini kalau diistilahkan ilmu tasawuf, iman itu hakikat, Islam itu perintah, larangan itu syariat, kemudian ihsan itu ma'rifat. Kalau sudah orang itu sudah ma'rifat, hakikat sudah 100%, syariat sudah 100%, ma'rifat sudah 100%, itu sudah dapat dinamakan al-arif billah. Contohnya kalau di sini saya contohkan guru saya, guru kita, Guru Mustaqim. Guru Mustaqim dulu itu bisa diajak ngomong dengan hati, dengan bahasa hati. Dulu saya kalau seorang ke Yai Tadi mau pulang, nggak pernah saya matur ke Yai, saya mau pulang, minta izin, nggak pernah saya lakukan. Saya itu kalau mau pulang izin setelah istighosah kan salaman kebutuhan ke Kiai. Pada saat bergilir mau salaman ke Kiai, hati saya sudah saya pasang. Kiai pamit belum pakai langsung. Pada saat giliran saya salaman itu dipegang tangan saya. Hati-hati ya jalan. Sampaikan salam akan itu. Jadi hati itu sudah mukasyafa. Karena sudah sampai ke sana. Islamnya, imannya sudah sempurna, Islamnya sudah sempurna, ma'rifatnya sudah sempurna. Untuk menuju ke sana, la Buddha, tidak bisa tidak, bahasa kitabnya ora kena ora, itu wajib. Wajib. Tanpa toriko tidak bisa. Siapapun. Saya pernah menerangkan begini, di Pasuruan ada santrinya, ya. Santri ini ngomong, apa? Ngomong apa itu? Ilhamut loh atau itu. Terus saya marahin, sampai salah ngomong ilhamut gak wali sih. Rojoe wali itu sih duit orang. Syekh Abdul Qadir itu sing duwe torek. Iki kok ana anak buahe raja kok ndak melok torek kok dipecat waline. Dak dadi wali Kiai Hamid itu. Kiai Hamid itu dadi wali mergo melok raja. Oh, terus iya. Kiai Hamid ndak melok torek kok ya berarti. Itu konsep suluk ini, konsep suluk kan ada yang katanya kalau torikot dengan suluk kan bisa nyampe. Bisa nyampe kalau jalannya benar. Karena apa?
apapun dulu, apalagi guru batu, ilmu batu, kalau tidak ada guru, katanya di pasal man laisa lahu syaikhun yursiduhu fa mursiduhu syaitan. Barang siapa yang wiridnya itu tidak ada guru, zikirnya itu tidak ada gurunya, maka gurunya adalah syaitan. Maka banyak orang yang dapat wiritan dari buku, dari Google, dari internet, diamalkan, kata ada gurunya, gila. Beri jasa. Ini dados ya. Itu gurunya ya. Ya bahaya bisa. Orang iki guru ini kan ibarat guru itu Google Map. Kadang mesti ke Google Map itu kesasar di angkatan. Kemana gak nyekel? Mulanya mencari guru itu ya gampang-gampang susah. Tidak semua orang bisa menjadi musyrik, karena musyrik itu lain dengan kiai. Maksudnya kalau kiai itu kan umumnya keturunan. Apa kiai, anaknya tadi Gus, kiai ini wafat, Gusnya muda dari kiai. Nah, kiai itu keturunan, tapi kalau musyrik bukan keturunan. Kemusyrikan itu tidak bisa diturunkan, kecuali memang kalau ada sinyal dari sekian putranya ada sinyal kemusyrikan, maka itulah yang diberikan musyrik. Kalau tidak. Kiai Romli itu ayahnya bukan musyrik, Kiai Tamim itu bukan musyrik, walaupun pengamal thariqah, tapi bukan musyrik. Kiai Romli dari Kiai Khalil, ayahnya Kiai Khalil bukan musyrik. Kemusyrikan Kiai Khalil dari Kiai Hasbullah, ayahnya Kiai Hasbullah bukan musyrik. Kebetulan saja di Ndoso ini dari putranya Kiai Romli itu ada punya sinyal. Pada saat Kiai Romli masih sugeng, di antara sekian banyaknya putranya Kiai Romli itu ada satu sinyal yang ada pada Kiai Mustaqim. Namanya Kiai Mustaqim yang diberikan ijazah kemusyrikan oleh Kiai itu. Jadi musyrik itu bukan keturunan. Kalau ada keturunan kebetulan saja, karena memang ada sinyal. Dan musyrik itu tidak harus alim. Banyak orang alim tapi bukan musyrik. Contoh Kiai Hasyim Asy'ari kurang alim ya apa? Kiai Hasyim Asy'ari beatnya ke Kiai Romli. Kiai Romli itu kan muridnya Kiai Hasyim. Kiai Hasyim itu juga gurunya Kiai Romli. Kiai Hasyim pernah ngaji thariqah kepada Kiai Romli, Kiai Romli ngaji fikih pada Kiai Hasyim. Kiai Romli sama Kiai Hasyim itu kalau berbicara itu sama-sama basa halus. Nggih, kalau nggih. Kiai Hasyim itu menawi nimbali Kiai Romli Gus. Anu sih. Kandape umure. Itu Kiai Hasyim Asy'ari sempat berkata ke Kiai Romli, padahal Kiai Hasyim itu pada saat wonten Mekah sampun beat langsung dari Kiai Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Al-Makki, sudah beat di sana. Tapi pada saat ditemukan untuk mengisbatkan, menguatkan kemusyrikan Kiai Romli, akhirnya Kiai Hasyim beat kepada Kiai. Sama dengan ceritanya Kiai Wahab Hasbullah beat kepada Kiai Mustaqim, menantunya. Orang tua beat nang mantu. Zaman singkat itu ngotot. Jadi musyrik itu memang harus betul-betul kemusyrikannya bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena kalau tidak mutasi, tidak sambung menyambung sampai ke Rasulullah, zikir yang diajarkan oleh al-musyrik itu tidak akan ngefek, tidak ada pengaruh. Itu tujuan yang
yang murni dari thariqah. Tapi kalau kita sesuaikan dengan keadaan kita sebagai orang awam, rasanya jauh sekali kita menuju ke sana. Mungkinkah hati kita muka sapa seperti beliau? Padahal ya dulu pakai sih seneng. Nah, gini. Jadi kalau setingkat kita, memang jauh kita akan menuju ke sana itu jauh. Karena untuk menuju orang betul-betul ma'rifat itu syaratnya memang banyak sekali. Bisa gak boleh senang pada dunia, tidak iso bedakno uang yang warnanya abu-abu dengan warna yang merah itu tidak ada bedanya, sama saja. Ke warung bawa uang dengan tidak bawa uang itu perasaannya sama. Kalau kita kan berbeda. Nah, warung cuma bawa duit sing warnanya coklat itu 2.000 kan pilih-pilih saya kata pilih sendiri. Tapi kalau bawa yang merah, kalau tuh gaya sih duduknya orang gaya. Berarti sikapnya masih terpengaruh. Orang-orang yang sudah ma'rifat itu sudah tidak pengaruh sama sekali. Jadi kalau kita sambungkan ke diri kita masing-masing ya jauh. Kita menuju ke sana saja. Nah terus kalau sudah jauh, kenapa kita kok masih ingin masuk thariqah? Oh kalau kita sudah jauh ke sana itu jauh sekali. Tapi kenapa kita kok masih mau berthariqah? Itu adalah mengambil tujuan thariqah yang paling bawah. Seperti tadi itu tujuan thariqah yang paling tinggi. Ada pilihan sampai ke paling bawah. Itu gaulnya Syaikhul Qadir begitu. Innal insana idza lam yakun taqinu dzikri syarif wa kalimatut tauhid an mursyidin lahu nisbatun muttasilatun bi rasulillah fa rahibun ayastahdiruha. Barang siapa yang tidak beat dzikir kepada guru mursyid yang kemursyidannya sambung menyambung terus kepada Rasulullah, kata beliau faraidun ayastahdiruha, maka sulit sekali pada saat dia sakaratul maut, pada saat dia menghadapi ajal, sulit sekali biasanya akan bisa mampu mengucapkan kalimat. Padahal itu satu-satunya harapan kita. Senakal apapun, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, tapi kalau bisa mengakhiri hidup di dunia ini dengan kalimat tauhid tersebut, ada jaminan dari Rasul. Maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah wa inzana wa insan. Ditanggung oleh Rasul, pasti surga walaupun punya dosa besar sebanyak apapun, tapi dengan syarat bisa mengakhiri hidup itu dengan kalimat tauhid. Kata Syaikhul Qadir, kalau orang tidak menggunakan kalimat tauhid ini kepada guru dzikir, guru dzikir itu dalam thariqah disebut mursyid, yang keguruannya, yang kemursidannya sampai menyambung sampai kepada Rasulullah. Tapi kalau sudah kita punya guru dzikir, sudah punya mursyid, mursyidnya sungguhan, insya Allah ada harapan. Karena Syaikhul Qadir sudah janji, siapapun muridku, maksudnya murid di sini pengamal thariqah, pada saat sakaratul maut aku tunggui di pinggirnya, sehingga setan tidak bisa mengganggu muridku tersebut. Apabila tidak mampu dia mengatakan kalimat tauhid, saya tuntun untuk membaca. Karena dzikir thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini kan dzikirnya ada dua. Ada dzikir yang bersuara dengan kalimat la ilaha illallah, ada dzikir sirri, dzikir yang diucapkan oleh hati. Karena sekarang banyak orang
sebelum mati sudah tidak berfungsi misalnya. Sebelum mati sudah tidak berfungsi mata telinganya. Kalau dia sudah pernah baiat, saya yakin hatinya masih bisa berpikir. Karena torikohnya ada dua di sini. Zikirnya ada dua, zikir lisannya sama zikir hati. Manfaatnya, tujuan kita yang terakhir. Kalau toh kita tidak bisa makrifat, kita masih bisa mencari pada tujuan yang bisa mengakhiri hidup. Apalah artinya kita sukses hidup di dunia ini kalau tidak bisa mengakhiri kalimat tauhid? Ini yang paling pokok. Nah, sekarang mursyid yang sekarang di sini Kiai Tahmid. Kemursyidan Kiai Tahmid ini sambung nggak sampai kepada Rasul? Kalau sambung, berarti bisa kita jadikan mursyid. Kita bisa lihat kepada beliau. Tapi kalau tidak, jangan. Kemursyidan Kiai Tahmid ini adalah dari al-mursyid Kiai Sonhaji. Kiai Tahmid ini mendapat ijazah mursyid dari Kiai Sonhaji. Kiai Sonhaji Kebumen itu muridnya Kiai Romli. Dulu mondok di sini, pernah ngaji pada Kiai Romli, tapi belum sempat mendapat ijazah dari Kiai Romli kemursyidan. Kiai Romli wafat. Akhirnya melanjutkan ke Kiai Usman. Akhirnya Kiai Sonhaji itu mendapat ijazah mursyid dari Kiai Usman. Ini biasa. Kiai Usman itu muridnya Kiai Romli, mendapatkan ijazah mursyid itu dari dia. Kiai Tahmid, kemursyidan Kiai Tahmid itu dari Kiai Sonhaji. Kiai Sonhaji kemursyidannya dari Kiai Usman, Kiai Usman dari Kiai Romli. Ini Kiai Romli sambung nggak sampai kepada Rasulullah? Sambung deh. Kiai Romli saking Kiai Romli. Kiai Romli dari Kiai Hasbullah. Kiai Hasbullah dari Syekh Abdul Karim Banten. Syekh Abdul Karim Banten dari Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Al-Makki di Mekah. Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Al-Makki ini termasuk gurunya Kiai Hasyim Asy'ari dulu di Mekah, termasuk gurunya Kiai Khalil Juraimi, termasuk gurunya Syekh Nawawi Banten, termasuk gurunya Kiai Khalil Bangkalan. Dulu semuanya ini pernah mondok di Mekah, berguru kepada Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar. Sampai sekarang persaraiannya masih ada di tempat lain. Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar mendapatkan ijazah mursyid dari gurunya namanya Syekh Samsuddin. Syekh Samsuddin dari gurunya namanya Syekh Murad. Syekh Murad dari gurunya namanya Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah dari gurunya namanya Syekh Kamaluddin. Syekh Kamaluddin dari gurunya namanya Syekh Usman. Syekh Usman dari gurunya namanya Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim dari gurunya namanya Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar ini bangga. Syekh Abu Bakar dari gurunya namanya Syekh Yahya. Syekh Yahya dari gurunya namanya Syekh Husamuddin. Baghdad Irak. Syekh Husamuddin kebetulan dari ayahnya, yaitu Syekh Waliyuddin. Syekh Waliyuddin dari ayahnya Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin dari ayahnya Syekh Zainuddin. Syekh Zainuddin dari ayahnya Syekh Syarafuddin. Syekh Syarafuddin dari ayahnya Syekh Samsuddin. Syekh Samsuddin dari ayahnya Syekh Muhammad Al-Hattah. Muhammad Al-Hattah dari ayahnya Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz dari ayahnya yaitu Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir. Silsilahnya dunia Kiai itu sampai pada Syabdul. Kalau belum bekat Toriko, Syekh Abdul Qadir itu adalah seorang
ulama besar. Tapi kalau sudah kita berbeda, Syekh Abdul Qadir itu bukan hanya seorang ulama besar, tapi juga guru kita, orang tua kita sendiri. Kenal Syekh Abdul Qadir ya? Kenal dulu. Cinta Syekh Abdul Qadir itu Sultanul Auliya. Lahirnya tanggal 1 Ramadan tahun 470 Hijriah. Lahirnya setelah Raweh. Ibunya namanya Sayyidah Fatimah. Setelah sholat tarawih, terasa perutnya melahirkan. Namanya langsung dikasih nama Abdul Qadir karena sebelumnya sudah ayahnya Syekh Abdul Qadir itu namanya Syekh Abu Soleh Musa itu bermimpi bertemu Rasulullah. Abu Soleh, sebentar lagi cucuku akan lahir dari perut istriku. Berilah nama Abdul Qadir. Abdul Qadir itu sudah nama dari Rasul. Malam itu namanya bayi netek pada ibunya. Anehnya subuh tidak mau ditetek sampai siang, sampai sore, baru mau nyusu lagi kalau sudah maghrib. Bayi sudah puasa. Pada zaman itu belum ada jam. Orang melihat waktu sholat itu langsung lihat matahari. Sejak itu, sejak lahirnya Syekh Abdul Qadir itu, untuk mengetahui maghrib itu tidak usah melihat matahari, melihat sudah mau nyusu apa belum. Kalau sudah mau nyusu sudah maghrib. Sudah diumumkan di desa Jilan. Jadi walinya Syekh Abdul Qadir itu sejak lahir sudah. Kenapa mempunyai karomah seperti itu? Syekh Abdul Qadir mendapatkan kemuliaan seperti itu karena memang riyadohnya kedua orang. Cerita bapak ibu Syekh Abdul Qadir itu minum deh. Serius nih gini. Nggih. Aku ada yang rasa nih ngomong. Nanti ada episode kedua. Saya tambah nanti pasal ibaratnya. Orang mana bisa tambah lagi nanti. Terus Syekh Abdul Qadir. Gurunya Syekh Abdul Qadir. Kemusikan Syekh Abdul Qadir. Guru zikirnya Syekh Abdul Qadir namanya Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Maksum. Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Maksumi gurunya namanya Syekh Abu Hasan Ali Al-Hakari. Abu Hasan Ali Al-Hakari gurunya namanya Syekh Abu Faraj At-Turtusi. Syekh Abu Faraj At-Turtusi gurunya namanya Syekh Abdul Wahid At-Tamimi. Abdul Wahid At-Tamimi. Abdul Wahid At-Tamimi. Pak Tamim. Syekh Abdul Wahid At-Tamimi. Syekh Abdul Wahid At-Tamimi gurunya namanya Syekh Abu Bakar Asyibri. Syekh Abu Bakar Asyibri itu tidak pernah tidur malam. Kalau habis maghrib, habis sholat isya itu pakai celak. Tapi celaknya bukan celak itu. Celaknya itu pakai garam. Garam. Sehingga tidak bisa tidur. Keluar air mata terus, kalau yang garam. Syekh Abu Bakar Asyibri. Gurunya Syekh Abu Bakar Asyibri itu Syekh Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi yang disebut Imam Junaid. Imam Junaid dengan Syekh Abdul Qadir ini jaraknya 200 tahun. 200 tahun. Imam Junaid dengan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir belum lahir. 200 tahun lagi. Walaupun Syekh Abdul Qadir belum lahir, Imam Junaid ini sering bermimpi bertemu dengan Syekh Abdul Qadir.
Padahal yang dimimpi ini 200 tahun lagi. Baru lagi. Ya. Saking seringnya bertemu dalam mimpi itu sehingga Imam Junaid ini merasa punya rasa kangen, ingin bertemu secara fisik. Yang dikagumi belum lahir. Akhirnya pesan wasiat kepada muridnya yang punya si Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, saya itu punya murid tapi belum lahir. Orang Baghdad namanya Abdul Qadir. Mungkin kamu besok nututi. Kalau sudah ketemu dengan Abdul Qadir, tolong sampaikan salamku padanya dan berikan ini hadiah dariku. Tapi kalau kamu tidak nututi karena belum lahir, kamu silahkan wasiat kepada muridmu. Kalau muridmu belum juga, wasiat lagi kepada muridmu. Terus begitu. Jadi si Abu Bakar As-Siddiq tidak nututi, akhirnya wasiat kepada si Abu Wahid Khatami. Ya, Abu Wahid Khatami ini wasiat kepada muridnya si Abu Faraj Abdul Qasim. Abu Faraj juga akan nututi wasiat kepada si Abu Hasan Ali Al-Hakami. Baru kepada si Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Mazubi itu yang pada saat ngaji, oh ini ya, pasangan baik kerung wasiat dari guru saya. iku baik kerung rajin nah kerung mik Ini suami. Kalau nggih kepireng niki lho saingan pada saat si Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Mazubi itulah kemudian apa ada nama muridnya Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ini mungkin yang dimaksud oleh guru saya wasiat. Maka dipanggillah Abdul Qadir. Abdul Qadir, come here. Taal ya cocok Kami ya. mriki Kamu yang namanya Abdul Qadir Al-Jailani itu, ini saya ada wasiat dari guru saya, Syekh Abu Hasan Ali Al-Hakami. Guru saya juga dapat wasiat dari gurunya dapat wasiat dari gurunya, pokoknya dari Imam Junaid. 200 tahun 200 tahun yang lalu Imam Junaid menyampaikan salam kepada pada salam ini ada titipan dari beliau, tak tahu apa isinya, diberikanlah kepada saya. Apa kira-kira isinya? Masya Allah, isinya itu adalah sebuah jubah. Jubahnya lorek-lorek, bab jubah ini, babul jubah, ini satu kitab sendiri. Satu kitab sendiri, gak bisa diceritakan sekarang. kudu nginep maneh Ini mana dulu gini berarti. Nah, dulu pada saat Kiai Mustahil itu berkunjungan di Barisan, kesalahannya Syekh Muhammad, pada saat itu masih musim perang antara Iran dan Irak. Juru kuncinya itu menyerahkan itu kepada beliau. subhanallah Dulu saya masih kecil, sering diajak oleh abah saya kalau ada acara selawasan di sini itu, Kiai Musa ini itu mempersilahkan tamu-tamu khusus untuk masuk ke dalam. Itu ditunjukkan. Saya juga ikut pernah dulu lorek-lorek. Kita sekarang gitu. Itu satu-satunya mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah yang pernah dititipi oleh guru kuncinya. Walidah Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Mulai ada Thariqah. Thariqah itu kan sudah organisasi, sudah berupa organisasi.
itu mulai zamannya Imam Junaid ini. Kalau sebelum Imam Junaid, tarekat itu sendiri-sendiri. Imam Junaid sudah terorganisasi. Jadi sanad atau keguruan Kiai Tamim itu sudah sampai kepada Imam Junaid. Siapa gurunya Imam Junaid? Gurunya Imam Junaid adalah Syekh Ma'ruf Al-Kufi, pamannya. Syekh Ma'ruf Al-Kufi berguru kepada ayahnya, yaitu Sayyid Sadri As-Sakot. Balik. Imam Junaid berguru kepada Syekh Sadri As-Sakoti. Syekh Sadri As-Sakoti berguru kepada ayahnya Syekh Ma'ruf. Syekh Ma'ruf Al-Kufi berguru kepada ayahnya, yaitu Sayyid Abdul Hasan Ali bin Musa Ar-Ridho. Sayyid Abdul Hasan Ali bin Musa Ar-Ridho berguru kepada ayahnya, yaitu Sayyid Musa Al-Qadir. Sayyid Musa Al-Qadir berguru dzikir kepada ayahnya, yaitu Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq berguru kepada ayahnya, Sayyid Muhammad Al-Baqir. Sayyid Muhammad Al-Baqir berguru kepada ayahnya, Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin berguru kepada ayahnya, yaitu Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain kira-kira berguru kepada siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali langsung kepada Rasul. Subhanallah. Berarti guru kita yang kami itu sangatnya sangat mutasir sampai kepada Rasul. Kalau kita berguru dzikir kepada mursyid yang sangat kemusikannya itu sambung menyambung terus kepada Rasulullah, di tengah-tengahnya tidak ada yang putus. Dzikir kita ilmunya dari beliau dan kita amalkan dzikir itu, ada harapan. Asalkan kita istiqomah melakukan mengamalkan Dzikir. pada saat kita di akhir hayat kita, saat-saat kita dalam keadaan sakaratul maut, lisan kita mampu mengucapkan itu yang paling penting. Buat apa hidup yang begitu Wah, Endingnya. tapi kalau di akhirnya Endingnya. ini harapan satu-satunya. Tanpa berguru tidak bisa, tanpa punya murid tidak bisa. Termasuk keuntungan kalau kita bisa bertemu dengan murid yang sangat kemusikannya sama dia. Karena tidak semua orang bisa berkesempatan bertemu dengan murid yang syaratnya satu. Nah, Kiai Tamim itu dulu aslinya tidak mau jadi musik, karena setelah Kiai Mustaqim wafat, kemusikan yang ada di sini itu, musik yang ada di sini tidak mendapatkan ijazah secara sholihah, ijazah secara jelas ajas tukar diterima dengan hobi. Ijazah musik itu ada dua macam, ada ijazah sholihah, ada ijazah inayah. Sama dengan talak, cerai, ada bahasa cerai, ada bahasa kinayah. Nah, setelah kimusain yang di sini, kursus yang ada di pondok itu kinayah semua. Kinayah. Kimusain pernah berkata kepada Kimusain, terus kita tarekat tuh ya, bahasa ini dianggap ijazah. Kinayah. Sah nggak apa-apa. kurang kuat. Ya, namanya kinayah sesuai dengan niatnya yang ucapkan. Wan boleh tahu saya ini ngomong apa munculnya gitu. Nek niatnya cerai ya cerai. Kalau enggak ya enggak. Kan gitu kan ya. Itu kan bahasa kinayah. Demikian juga yang lain. Itu bahasa kinayah semua. Tidak ada yang menerima seperti Kiai Musaim menerima dari Kiai Romli ajas tukar.
oleh Kiai Musa ini dijawab mobil itu. Akhirnya ayah saya Kiai Kamil itu mendatangi Kiai Kamil. Kiai Kamil itu termasuk masih muridnya ayah. Jadi ngomong rotok bebas karena muridnya. Ngomong dahulu Gus, di sini itu untuk menggantikan musik yang jelas dan solid, yang tidak meragukan, karena bahasanya bahasa jelas. Jenengan itu, urusan. Orang kesini murid Kiai Roh itu bukan sepuh Kiai ini Kiai Sonasi. Terus kalau kita pintu panggil itu, betul aku perusahaan gitu mereka. Kamu di Bandung ya biaya. Pondok pirang bulan di Bandung. Demi untuk ini menjadikan pusatnya Toriko di Indroso itu untuk lestari. Nah, sampai di sana selesai ngaji Toriko itu dan akhirnya dikasih ijazah. Ada satu ini. Jadi seorang mursyid mendapat ijazah kan mursyid dari gurunya itu harus ada saksi. Seperti pernikahan itu ada saksi, ada ucapan, ada seku dan kodi. Ada sekarangnya Kiai beat kita, beat Toriko kita itu kalau tujuan Toriko yang tingkat tinggi yang tadi itu ya itu jauh, kita lakukan masih jauh, kita masih kedunya masih kedunya gitu, masih jauh lah. Nah, ini usaha tetap berusaha terakhir. Kemudian kalau sudah berat, nanti zikir yang kita amalkan itu kan tidak banyak. Zikirnya ada dua macam, ada zikir jahar, zikir yang ada suaranya. Kemudian ada zikir sirri. Zikir jahar itu namanya Thariqah Qadiriyah. Yang zikir sirri itu namanya Thariqah Naqsyabandiyah. Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Ada Thariqah Qadiriyah saja, ada Thariqah Naqsyabandiyah saja. Di sini tidak dua jadi satu. Itu zikir yang jahar dan yang Qadiriyah itu bacaan la ilaha illallah dibaca setiap habis sholat fardu 165. Sedikit. Mulai dulu sampai sekarang tidak pernah mudah-mudah. Bisa ngomong 1,5 itu. Ya gak mudah ya gak mudah. Dan mau bensin ya. 1,5 ya, yang ada gerakan zikir yang ada gerakannya. Gerakannya cuma kepala. La ilaha illallah. Lafazlah ditarik dengan perasaan dari pusat. La ditarik sampai apa? Ilaha ke pundak yang kanan. Illallah ditaruh di susu yang kiri. La ilaha illallah dengan duduk miring. Itu namanya zikir Qadiriyah. Kemudian zikir sirri. Zikir sirri itu ada kelasnya. Kelas 1 sampai kelas 7. Zikir sirri itu menyebut Allah 1000 kali. Hatinya yang zikir. Lesannya rapat, bibir rapat, mata pejam, kepala nunduk, lidah ditekuk ke atas. Tekuk ke atas. Hatinya yang mengucapkan Allah. Kelas 1 1000 kali, tempatnya di bawah susu yang kiri. Allah. Kelas 2 di bawah susu yang kanan. Kelas 3 di atas susu yang kiri. Kelas 4 di atas susu yang kanan.
kelas 5 di tengah-tengah dada, kelas 6 di kening, kelas 7 di otak dan seluruh tubuh. Itu kelas-kelasnya, atau dalam bahasa torikonya latifah, latifatul qalbi, kelas 1. Bukan kelas 1 latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatus sirri, kemudian latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifatul qalb. Wah. 7. Itu orang yang nggak paham itu kalau naik kelas, biasanya mursyid kalau BAT itu ingkang kelas setunggal berarti minggat kelas kali tempat dikiri wonten ngandhapi susu ingkang ngen sing kelas kali munggah niku sing boten paham langsung munggah wae. Padahal enggak begitu. Kita harus tetap istiqomah di kelas 1. Kalau belum ada sesuatu yang harus dihilangkan, itu belum hilang, tidak usah naik dulu kelas 2. Karena nanti ada sesuatu yang harus kita hilangkan atau kita kurangi sifat-sifat jeleknya. Jadi ngaji gimana? Bab sejinane. Dapat petang tidak. Pakai ini. Kenapa di situ? Lah itu kok ana bab dewe-dewe. Nah sekarang kan tahap awalan. Kita perlu menggunakan itu. Yang penting kita sudah punya musik, sudah punya guru zikir, dan itu akan ada jaminan, ada harapan kita. Wah, tujuan hidup kita itu ya husnul khotimah. Amin. Kalau tidak berthariqah sulit sekali. Kadang orang menyepelekan thariqah, tapi menomorsatukan sholawat. Yang penting sholawat. Karena ibadah tidak ada yang mengungkuli ibadah sholawat. Sholawat itu pasti diterima, yang mengungkul. Tidak ada ibadah yang pasti diterima oleh Allah kecuali sholawat. Sholawat itu ikhlas tidak ikhlas tetap diterima oleh Allah. Itu memang keistimewaannya sholat. Tapi tidak jamin. Orang yang ahli sholawat kemudian husnul khotimah tidak jamin. Jaminannya Rasulullah itu, Rasulullah bisa menjamin orang itu mendapatkan keselamatan terutama di akhirat nanti, ialah umatku yang bisa mengakhiri dengan kalimat tauhid, bukan dengan sholawat. Dia tidak bisa menjamin. Sebaik apapun orang manusia hidup di dunia ini, ahli sholat, ahli puasa, belum bisa menjamin apakah nanti di akhir hayatnya bisa membawa kalimat tauhid atau tidak. Dan itulah yang ditangisi oleh Imam Hasan Bisri setiap hari. Imam Hasan Al-Basri itu kalau sholat, kalau sujud itu pasti sajadahnya basah. Sujud itu mesti dalam keadaan nangis. Yang ditangisi cuma satu hal. Apa? Bisakah nanti aku bisa mengakhiri hidup ini dengan membawakan kalimat tauhid? Mampukah lisanku mengucapkan kalimat tauhid? Padahal alimnya Syekh Hasan Al-Basri seperti itu. Masih kanak-kanak umur 12 tahun sudah menjadi gurunya Sayyidina Ali, Syekh Hasan Al-Basri. Pada saat itu Sayyidina Ali sudah menjadi khalifah, menjadi raja. Pernah berguru kepada Syekh Al-Hasan Al-Basri yang masih umurnya 12 tahun. Saking alimnya Syekh Hasan Al-Basri. Itu loh, setiap sholat sajadahnya mesti basah. Yang ditangisi cuma satu itu. Bisakah nanti aku pada saat mengakhiri hidup ini dengan kalimat sajadah itu masa pernah bahasa. Dan sering bahasanya bantalnya.
Saking akeh turu. Ini orang yang sudah arifat tadi itu arif billah. Karena sekarang orang menyebut al arif billah, pokoknya kiai alim itu disebut al arif billah, belum tentu. Orang marifat itu hatinya itu ibarat cermin. Cerminnya sudah bersih. Jadi basirah istilahnya itu, mata hati itu basirah. Kalau mata hati kita, basirah kita itu bersih, bisa mantul apa yang ada di depan itu bisa mantul. Andaikan saya punya basirah yang bersih itu, saya melihat Wahid ini tahu apa isi hatinya. Tahu isi hatiku. Semua orang sudah tahu, dari dasar ngomong bisa di. Jadi dari sowan nang kiai sing makrifat ngono udah usah akeh ngomong. Itu berarti terus cukup, ya harus boleh. Terus sering ngoten niku. Kayak nang derek matur. Ya, Nah, ngoten. itu mulai buka syafa. Jadi Kan sing wau saking tingkat telu Kolbi. kolbi. Yang pertama ini, pada ninggal itu kan kedah menghilangkan satu sifat jelek yang ada pada diri kita. Misalnya apa nih? yang utama itu takabur, Wah. sombong, merasa lebih daripada yang lain. Kalau masih merasa lebih daripada yang lain, itu sudah mengasih, itu mudah. Untuk minggah itu apakah mursyid yang menentukan atau saged piyambakipun? Nah, ningali beat. Beat itu ada dua macam, ada beat khusus, ada beat umum. Kebanyakan yang beri ini beat umum. Menawi jenengan mangkin teng Yai Tamin itu nyuwun beat khusus, ini monggo di khusus kan. Khusus. Hanya orang beberapa orang gitu saja. Enggak umum. Kalau umum termasuk kata soalnya ngoten. Umum. Kados sinten niku unik dua. Oh Pak Masrur. Pak Mazhur, Pak Khairon, Diksa, niku khusus niku hanya berlima. Sowan ngoten. Kalau umum, itu munggah sakarepe. Oh aku wis mulai dak sombong wis to. Perasaan itu. Kok kumat maneh. Balik maneh. Nah, kalau khusus itu menunggu petunjuk dari mursyidnya. Munggah kan wis munggah. Enggak munggah ya tahan. Nek kula pripun, Gus? Tapi privat apa? Privat beneran. Misalkan sakit yang orang Enggak, maksudnya eling ngene iki kan orang mondok ngoten niku lho, Gus. Kan ya apa ya ijazah kok isi hosa ini kan sudah otomatis gitu. Nah, kalau kondak Betul. harus BA. Harus BA. Kalau enggak BA enggak boleh mengamalkan thariqah. Mengamalkan dzikir thariqah padahal belum BA enggak boleh. Lo ngampak ini 10 tahun. Khususnya itu untuk dia Latihan, untuk betul. iya Tambah latihan. untuk jangan thariqah itu. Latihan. Iya. Terus saya kalau di kampung-kampung kadang-kadang orang itu diajak BA itu pedih. Nggih. Udah sini jawabannya. Nggih. Jadi mati kudu tuwe. Termasuk pas keluar ngoten Mas enggak bela. Senang. Pokoknya cik terus tuh aja ngoten. Terus sing biasanya kan kuwi apa nek misalnya gak Gak kelihatan dilakoni. wiritan kan ngoten. Oke. Itu Kadang macam-macam jawabannya tiang sing bijak. Bukan guru bisa tahu. Aku senang. Pada mali jawabannya. Itu pun kata ini bilang gitu. Ditambah wiritan toriko tambah motor kiat. Macam-macam. Padahal di antara toriko yang ada
Toriko itu wonten kali. Wonten toriko muktabar. Wonten toriko ghairu muktabar. Artinya apa? Muktabar itu ajaran dalam toriko itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Rasul. Kalau ghairu muktabar itu ada penyimpangannya. Contoh yang Jombang toriko Siddiqiyah. Itu punya ajaran sholat Jumat tidak wajib. Padahal 4 mazhab itu tidak ada yang tidak mewajibkan, semuanya mewajibkan. Dalam Al-Quran ada sholat Jumat, dalam hadis banyak sekali, dalam sana tidak ada. Berarti ghairu muktabar, tidak diakui oleh organisasi toriko. Terus kados amalane niku namun bikin Nah, kelewatan pripun? Wah, tiba ya aku anu. Misalnya Kelewatan. pas apa tindakan Tindakan, terus oke. misalnya kita jamak kan berarti ada 2 waktu sholat yang dijadikan satu. Nah niku apakah dua-duanya nopo cekap atau sedih? dikotori Wong sholat mawon saged di berapa kali zikir? Kan sifat kita. Kula menawi lungoan ngeten iki, eco wiritane cuma ping 3 tok. Manggur asal dari situ. Pas iki dari situ. Mungkin coba ping 3 tok. Kan niki Pak Saripan ya sempat. Oke. Terus kalau dalam waktu-waktu tertentu ini tergantung musiknya. Tergantung musik. Menawi Gus Muji niku wonten keringanan. Kalau dalam waktu sibuk nomor sibuknya zikir sing 105 itu cukup dibaca 21 kali. Itu tergantung musik. Kebijakan musiknya masing-masing. Jadi kami punya keringanan seperti itu apa enggak? Kalau kita mau sibuk betul apa, boleh ditinggalkan. Karena sibuk nemen bisa. Tidak ada waktu lebih sama sekali, tapi nanti dipondok. Terus ingkang naksabandiahipun ingkang 1000 niku apakah termasuk di dalam yang di rukhsahnya juga? Kalau naksabandi, kalau sudah melakukannya sudah agak lama gitu, syaratnya tidak harus duduk, tidak harus dalam keadaan Kewajiban. iya, dalam keadaan berjalan juga tidak apa-apa. Tapi nemoni kamu ini nggak apa-apa, hatinya tetap Allah. Karena memang itu yang zikir yang yang ada banyak persyaratan itu yang zikir sini. Karena memang untuk melatih hati yang selalu ingat kepada hati. Terus zikir yang ada suaranya itu zikir yang la ilaha illallah. Kalau kita lihat orang yang sudah berhati sudah toriko, juga banyak yang tidak sesuai dengan aturan. Itu kebanyakan orang-orang yang torikohnya itu norok buntek. Orang teh follower. 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 Norok buntek, ikut-ikutan. Jadi torikohnya tidak dibarengi dengan ilmu, sehingga zikir jahar itu kadang gerakannya tidak sesuai dengan petunjuk. Pokoknya kayak kan padahal ada maksudnya, itu gerakan kepala itu ada maksudnya. terus kalau kan muatan kayak itu kan sampai istilahnya kan 7 tingkatan